Baik pemirsa, jadi untuk saat ini pemanfaatan lahan di Kota Bau-Bau ini sebenarnya kita juga sudah bisa berkontribusi lah. Kalau dulu kan kita selalu mendapatkan pasokan dari luar Bau-Bau. Ya mungkin sekarang juga masih tetap, tapi jumlah atau kuantitasnya itu sebagian besar ternyata sudah dari petani lokal kita. Nah saat ini saya berada di Kecamatan Surawulio. Kecamatan Surawulio, dan di sini tampaknya kita sudah memiliki kawasan agrowisata ya. Ini sudah berjalan dan masyarakat ataupun pemilik lahan ini tampaknya sudah berhasil nih dalam beberapa musim tanam. Jadi bagi Anda warga Kota Bau-Bau ataupun siapa saja yang menyaksikan ini untuk melihat situasi di sini silakan datang untuk menyaksikan karena tampaknya di dalam ini sudah aktif ini. Iya, saya ditemani Pak Camat Surawulio. Luar biasa beliau ini. Ayo. Ya. Oke, kita sambil menyisir suasana di dalam. Pak Camat ini nonstop. Sudah mau malam. Tapi masih tetap eksen. Ya. Sekali lagi ini salah satu lokasi agrowisata Kecamatan Surawulio. Jadi ada beberapa komoditi ya. Ini salah satunya yang ini adalah cabai. Kita berharap momen-momen ini momen yang bisa memberikan nilai tambah. Seperti ini, tanaman cabai. Ada beberapa di sini tomat. Tomat itu sudah selesai panen mungkin. Ya, artinya siklusnya ini ya. Nah, di sini ini cabai. Karena kita kemarin ketika inflasi itu kan pemerintah daerah langsung instruksikan agar kita masyarakat melakukan antisipasi, salah satunya jenis cabai, dan itu dulu masyarakat diharapkan untuk juga menanam cabai di pekarangan rumah. Pak Camat, untuk informasi yang kawasan ini gimana ini supaya diketahui masyarakat bahwa kita punya kawasan agrowisata juga nih. Ini untuk kawasan agrowisata khususnya tanaman horti, ada tomat, cabai, bawang, kol, dan ini setiap saat bergilir untuk penanamannya sehingga tidak mengenal musim lagi untuk gitu ya. Panen itu. Karena stok air di sini banyak. Alhamdulillah di sini sumber airnya banyak, apalagi di musim penghujan. Di musim kemarau pun tidak pernah kekeringan. Dan masyarakat sangat berbangga kalau mereka punya lahan seperti ini. Dan sampai saat ini mereka kelola secara terus-menerus. Sejak kapan mereka? Kan dulu ini lahan tidur juga ini. Dulu kan belum ada yang kelola. Idealnya mereka bekerja sejak kapan? Sejak 10-15 tahun yang lalu. Sudah ya? Sudah dikelola secara terus-menerus. Oleh berapa kepala keluarga? Kurang lebih 80 kepala keluarga. 80 kepala keluarga. Jadi mereka sudah memanfaatkan lahannya dan ya. ini Ini produktif ya Pak Camat ya? Sangat produktif. Oke. Ya, kita berharap lahan-lahan produktif ini bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Ya, kebetulan juga ada petani di sini. Ya, ini untuk lahan ini sekitar 1 hektar dan ini produktif. Oh, saya mengajak Anda untuk ke lahan kol di sana. Tampaknya lagi subur-suburnya kol ini. Ya, ini tanaman sayuran kol, subur sekali. Nah, ini dia. Luar biasa. Kita ingin ngobrol dengan beliau. Pak Kasman ini pemilik lahan. Dan saat ini tampaknya ini sudah mau dekat panen ini. Dan saya pastikan
momen-momen dekat panen begini adalah momen-momen yang membahagiakan untuk petani. Ya, betul Pak. Kalau nelayan itu momen-momen tangkap ikannya banyak hasilnya. Dan kalau petani seperti ini sayur kolnya subur. Dan menurut beliau ini sudah mau panen. Pak, sudah berapa lama dikelola lahannya ini? Saya sedikit bercerita dulu ini Pak. Oke, boleh. Sebelumnya saya ini Pak supir ekspedisi. Ya, saya punya bos hari ini dia yang nama Ayam Pahit. Bosnya Yamaha Pak. Ya. Jadi karena waktu itu, kenapa saya kembali bertani? Karena ini kebetulan kami di Kaisapu Baru ini Pak, sangat luar biasa kalau bicara tentang daerah pertanian. Dan waktu itu saya ingat persis tahun 2013. Saya coba merintis tanam tomat Pak pertama. Ya, Pak Camat saya ini waktu itu masih jadi lurah kalau saya tidak salah Pak. Ya, saya coba budidaya tomat. Waktu itu orang heran Pak, maksudnya saya tanam tomat sebanyak itu katanya untuk siapa yang mau makan. Ternyata saya sudah berkomitmen dengan pedagang yang namanya Pak Tamrin. Dia yang tadi hasilnya. Ya. Jadi hari ini teman-teman boleh dibilang sudah satu Kaisapu Baru ini Pak bercocok tanam sayuran. Berarti Bapak menginspirasi yang lain dong? Iya Pak. Itu saksinya Pak Camat sendiri. Iya, betul. Ya. Sehingga ini ada adik-adik saya yang tadinya mereka tidak mau. Malah begini Pak, dulu saya waktu di ekspedisi itu kan sering keluar kota. Maksudnya sering muat kayu di luar kota. Jadi teman-teman petani kayak di Wakuli itu Pak, sudah kenal baik. Karena maksudnya tempat muat kayu itu di samping lahannya mereka. Jadi di saat mereka kerja itu saya tanya-tanya. Jadi ilmunya itu saya taruh di memori. Begitu saya mulai memberanikan diri bertani, jadi sudah begini hasilnya. Seperti Bapak punya memory card di dalam otak Pak ya. Oke Pak, mengawali dulu tomat. Ya. Ini kan kol. Ya. Apakah mungkin secara bergantian ya tanam kol atau habis itu tomat atau dalam waktu yang bersamaan? Sebenarnya kami di sini Pak, khususnya kelompok tani Bumi Restu ini Pak di sini lebih tertarik tanam tomat. Karena kenapa? Maksudnya dia ini tanaman ini Pak, kami sudah tahu bahwa di saat dari Januari itu sampai bulan 7 itu Pak harganya bagus. Nanti dia turun harga itu di musim kemarau. Nah, dan seperti saya ini Pak, alhamdulillah 2 gadisku itu Pak sudah sarjana gara-gara tomat. Iya. Yang kakak itu ya. Anaknya berapa orang Pak? 2 orang Pak. 2 orang. Dua-duanya sudah sarjana. Ya. Satu, yang pertama? Titelnya itu escape nurse, dia sarjana keperawatan. Keperawatan ya, nurse-nya juga ya. Ya, di yang Makassar kedua? Pak kuliahnya. Keduanya SPD di UND. Oke Pak, ini kan lahan ini tampaknya produktif terus Pak. Apa yang punya cita-cita apa lagi nanti setelah jalan terus ini kan? Kita berharap Bapak jadi inspirator bagi yang lain juga. Apalagi kalau bicara motivasi Pak, saya ini dari awal mulai bercocok tanam horti ini Pak, saya sudah menyuarakan di teman-teman, mari. Dan bukan hanya di wilayah kami ini Pak. Bisa Bapak tanya-tanya di Rano, di kelompok tani Rano maksudnya Pak. Di Wamose, di mana. Pasti itu ada yang bicara bahwa awalnya dari sini. Saya motivasi mereka. Ya, tinggal mungkin Pak Camat itu bagaimana kesaksiannya Pak. Kalau almarhum Pak Camat Pak Samiri itu Pak, dia di forum dia angkat bahwa ini yang mulai. ngerintis ya? Ya, dan hasilnya alhamdulillah hari ini bicara Kaisapu Baru Pak sudah hidup dan bertani. Oke, berarti sebagian pasokan yang masuk ke pasar Wameo Kota Bawah itu dari sini juga? Atau Iya, Pak. gimana? Atau diambil Jadi, langsung oleh agen-agen Jadi kalau bicara pemasaran? sayuran Pak di kami ini,
Itu kami punya Tengkulak kan putra daerah di sini. Dia Pak dari 2013 dia kawal saya itu. Dia bantu para petani. Alhamdulillah hari ini dia itu sudah luar biasa Pak. Dan alhamdulillah dengan kerja sama tadi, ya. apabila petani belum punya modal untuk beli bibit, beli lanjaran, dia bantu Pak. Nanti panen baru dia ambil hasilnya. Itulah mungkin namanya pemberdayaan. Sejauh ini gimana Pak Camat dengan masyarakat khususnya petani kita? Alhamdulillah komunikasi kami dengan para petani yang ada di wilayah Kaisabu, Kecamatan Surauli pada umumnya, ini terus kami komunikasinya terbangun dengan baik, sehingga mereka mau bercocok tanam dengan baik, memelihara tanahnya dengan baik, pada akhirnya bisa menghasilkan pendapatan buat mereka sendiri untuk kesejahteraannya, bisa menyekolahkan anak, membangun rumah, dan membeli kendaraan-kendaraan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hikmahnya mungkin dari selama ini Bapak melihat perjalanan mereka sekian tahun ini. Setelah saya melihat dari perjalanan mereka, saya bertugas sebagai lurah Kaisabu saat itu 2014, sampai hari ini sudah menjadi camat 2023, kurang lebih 10 tahun perjalanan. Dan alhamdulillah saya lihat mereka terus meningkat dari tahun ke tahun. Bertani ternyata bisa merubah kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Dalam setiap aktivitas kita berharap semua bisa memberi inspirasi, semua bisa memberi motivasi. Seperti Pak Kasman ya. Seperti Pak Kasman ini bisa menjadi salah satu tokoh inspirasi atau yang bisa memotivasi agar masyarakat khususnya yang memiliki lahan untuk mau mengolah. Karena ternyata ketika diolah dengan serius, ini luar biasa memberikan harapan yang sangat menjanjikan untuk kehidupan kita. Saya berdiri di sini menyaksikan, ini bukti, kita saksinya. Silakan Anda berkunjung ke Kaisabu baru ya, sehingga nanti bisa langsung berkomunikasi atau sharing informasi dengan beliau-beliau yang hari ini sudah mengelola lahan pertanian ini dengan baik. Ya, yang ini adalah untuk tanaman tomat. Ini sudah berbunga dan subur semuanya. Untuk kalau tomat berapa lama Pak panen? Kalau tomat ini Pak, minimal dia dari pindah tanam itu 75 hari. 75 hari. Sudah bisa panen. Sudah panen. Ini sudah berapa hari umurnya? Ini baru 1 bulan. Baru 1 bulan, berarti masih ada. Baru begini ini Pak, tomat harus kita ikat nih. Ini dibilang ikat pertama. Supaya dia sehat, dia terarah dia. Kalau tidak diikat dia akan ini melebar dia punyanya. Kalau tidak nanti dia melebar. Oke. Jadi di sana tadi kol, ini tomat, di sebelah sana ada cabai. Terus apalagi? Itu ya, 3 komoditi itu untuk Jagung, saat. Pak. Ada jagung. Oh, jagung juga ya. Oh ya, jagung. jagung yang sebelah atau di sebelah yang sana tadi? Oh ya. Yang gagah hamparan. Oke. Silakan Pak, silakan. Tapi berapa orang yang mengolah? Ya. Hanya sendiri? Satu hamparan. 1 orang. Ini? Biasanya ini Pak, 1 hamparan 1 orang. Satu hamparan. Dengan mamanya. Ya, tapi bilang 1 keluarga lah. Satu ya. Ini kebun keluarga. Kebun keluarga. Hanya mamanya ini lagi cuti.